Selamat sore, kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat pada saat ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan boleh bersama-sama dengan hamba-Mu pada saat menyampaikan pekabaran kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah sahabat. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Baik, judul pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini yaitu berlaga seperti Allah. Nah, kita ketahui bahwa dari judulnya kita sudah tahu bahwa ini berbicara tentang Lucifer atau setan. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang hukuman terhadap bangsa-bangsa yang menganiaya akan umat Tuhan, bangsa Israel dan bangsa Yehuda dihukum. Dan judul pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Senin tanggal 1 Februari tahun 2021 yaitu akhir dari kota Babel yang besar. Nah, itu kita pelajari dalam kitab Yesaya pasal 3 ayat 2 sampai 22. Nah, di sana dinyatakan bahwa ini kita berbicara tentang sejarah, yaitu pada tahun 626 sebelum Masehi, maka seorang yang bernama Nabopolassar, dia adalah seorang Kasdim atau orang Babel, dia mulai memulihkan kemuliaan Babel dengan menobatkan dirinya sebagai raja di Babel. Jadi pada tahun 626, nah inilah awal dari dinasti Neo Babylon yang bersama-sama dengan Media mereka menaklukkan Asyur. Kemudian kita ketahui bahwa sejarah mencatat bahwa anaknya Nebukadnezar kedua, dia adalah raja yang telah menaklukkan dan mengasingkan penduduk Yehuda. Dan kita ketahui kalau kita belajar tentang buku Daniel, nah mereka yang ditawan itu adalah bangsawan, anak-anak bangsawan, dan ada 4 pemuda di sana yang bernama Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Nah itu garis besar tentang jatuhnya kerajaan Yehuda ke tangan Babel. Nah, tetapi bagaimana nantinya dengan akhir daripada bangsa Babel? Kita ketahui bahwa di pasal yang kelima dari Daniel, bahwa seorang raja yang bernama Belshazzar pada waktu itu dikalahkan oleh kerajaan yang selanjutnya yaitu kerajaan Media dan Persia di bawah kekuasaan daripada seorang raja yang bernama Cyrus atau Koresi. Saudaraku yang kasih, sehingga pada tahun 539 maka Raja Kores yaitu Raja Persia dia menaklukkan Babel. Kemudian kerajaannya menjadi Medo-Parsi. Nah, kemudian sejarah juga mencatat pada tahun 482 sebelum Masehi, yaitu Ahasveros I dengan brutal merampas pemberontakan bangsa Babel terhadap pemerintahan Persia. Nah, ini kita berbicara tentang sejarah. Kemudian dia menghancurkan patung Marduk. Dia ini adalah dewa sesembahan daripada bangsa Babel, dewa utama Babel, dan juga menghancurkan benteng-benteng pertahanan serta beberapa kuil yang didirikan oleh kerajaan Babel untuk menyembah berhala. Nah, selanjutnya kita tahu sejarah mencatat bahwa seorang yang bernama Alexander Agung dari kerajaan Greka atau Yunani pada tahun 331 sebelum Masehi, maka mereka mengalahkan kerajaan Media dan Persia. Nah, kita mengetahui bahwa pada tahun 198 Masehi seorang kaisar Roma. Jadi kita ada alur dia punya cerita, ini pelajaran sekolah sahabat. Namanya Septimus Severus. Dia menemukan bahwa kerajaan Babel memang benar-benar sepi. Nah, demikian maka kota yang termasyhur itu sudah diabaikan. Dan saat ini Babel itu yang sebenarnya itu adalah Irak.
beberapa tahun yang lalu seorang raja yang bernama Saddam Hussein, dia berusaha mau mendirikan, mau menguasai dunia karena dia berpikir bahwa pada zaman dahulu kerajaan Babel ini sangat terkenal. Tetapi firman Tuhan saudara tidak pernah gagal. Akhirnya Raja Koresi dia mengalahkan Raja Babel, dan kemudian kita ketahui bahwa sebagai penghukuman daripada ilahi karena mereka itu juga adalah penyembah berhala dan mereka menyerang akan umat-umat Tuhan pada waktu itu. Nah, oleh sebab itu kita ketahui bahwa ini adalah merupakan sejarah yang berulang. Kita ketahui bahwa ada Babel di sana, kemudian ada Media Persia, Yunani, Roma, dan kita ketahui bahwa di zaman akhir maka akan ada Babel secara spiritual yang akan memusuhi umat-umat Tuhan seperti zaman pada waktu yang lalu. Nah, saudaraku yang kasih, kita belajar bahwa kerajaan Babel sistemnya itu sama. Jadi dari Babel, Media Persia, Greka atau Yunani, kemudian kerajaan Roma, dan akhirnya Roma kekafiran datang kepada Roma kepausan, dan itu kuasa itu yang akan di zaman akhir ini yang akan mempersatukan dunia. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa tidak akan pernah dipersatukan. Dan umat-umat Tuhan sekarang yang melambangkan Israel rohani, yaitu dari gereja Masehi Advent hari ke-7. Saudara dan saya berbangga, saudara dan saya masuk di dalamnya. Gereja ini lahir bukan karena kesepakatan, tetapi gereja ini lahir karena nubuatan di dalam buku Daniel 8 ayat 14 dan Wahyu pasal yang ke-10. Dan saudaraku yang kasih, sama seperti zaman dulu, Babel yang merasa sombong, akhirnya Tuhan binasakan. Begitu juga Babel secara spiritual merasa sombong, mau menyamai kedudukannya sebagai pengganti daripada Tuhan, tetapi akhirnya mereka juga akan dibinasakan. Biarlah kita boleh tetap rajin mempelajari firman Tuhan, melihat tanda-tanda akhir zaman sekarang ini bahwa Tuhan sudah dekat. Marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita akan dianggap sebagai orang-orang Israel atau umat Tuhan yang sisa, orang Israel rohani, orang Israel sejati yang akan menunggu Tuhan, bersama-sama akan menyatakan bahwa Tuhan inilah yang kita nantikan. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam kita mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Terima kasih.